Istilah profetik. Kata profetik berasal dari bahasa Inggris yaitu prophetical yang bermakna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Sifat nabi di sini mempunyai ciri sebagai manusia ideal secara spiritual maupun individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan, dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Gerakan profetik merupakan gerakan moral menuju pencerahan umat manusia sebagaimana dapat kita saksikan dalam sejarah peradaban manusia. Allah akan mengutus para nabinya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah istilah ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alama yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains dalam bahasa Inggris yaitu science. Kata science itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu scio dan sire, yang artinya pengetahuan. Science dari bahasa Latin atau scientia yang berarti pengetahuan adalah aktivitas yang sistematis dalam membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dari ayat tersebutlah dasar ketiga pilar nilai ilmu sosial profetik yang digunakan oleh Kunto Wijoyo, yaitu yang pertama, amar ma'ruf, yang mengandung pengertian memanusiakan manusia. Yang kedua, nahi mungkar, mengandung pengertian pembebasan. Yang ketiga, tumaninah billah, yaitu dimensi keimanan manusia. Selanjutnya ada mempraktisiskan misi profetik. Dalam membumikan misi ini tentunya diperlukan sebuah jamaah. Dalam hal ini umat Islam itu sendiri sebagai pengaku umatnya Rasulullah SAW. Dan yang paling fundamental adalah bagaimana menyebarkan keyakinan atau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atau Tauhid. Sekalipun ajaran Tauhid senantiasa ditekankan, namun seiring dengan itu wahyu juga mengajarkan gagasan-gagasan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Intinya adalah Islam membawa misi perubahan sosial yang bersumber dari pencipta langit dan bumi, kemudian diajarkan oleh Rasulnya, dan pada akhirnya diwariskan kepada umatnya. Tanggung jawab keilmuan. Al-Khalaq wa Ta'ala telah meletakkan berbagai prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab pengetahuan dan keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjukkan pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung jawab dan jawab. Tanggung jawab mengandung makna penyebab atau kausalitas dalam arti bertanggung jawab atas. Tanggung jawab dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung, subjek yang menyebabkan dapat diminta pertanggungjawabannya, meskipun permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan ada 4 bagian. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Yang kedua, tanggung jawab keteladanan. Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Dan yang keempat, tanggung jawab profesional.
Yang pertama, ada tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab sosial. Karena melalui suasana sosial itu, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Aneka kasus sosial dalam masyarakat membutuhkan penanganan dan penyelesaian secara keilmuan. Selanjutnya, yang kedua ada tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandalkan kebenaran. Keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan pesona logika dan ketajaman analisisnya. Namun, juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Kemudian yang ketiga ada sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih berhubungan dengan keteguhan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. Maksudnya, sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Tanggung jawab profesional. Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandalkan bahwa seseorang ilmuwan harus menjadikan ahli dan terampil dalam bidangnya, jadi bukan sekedar hobi. Selanjutnya ada etika profesi seorang ilmuwan atau kode etik ilmuwan. Kata ilmuwan ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ethos yang artinya baik, berbudaya, dan beradab. Jadi, etika keilmuan ini mengandaikan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan dalam keilmuan, baik dalam mengusahakan ilmu maupun dalam menerapkan ilmu bagi kepentingan manusia. Etika keilmuan ini merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan ini adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk, ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Kemudian ada 5 sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan, yaitu adanya rasa pamrih, bersikap selektif, dan adanya rasa percaya. Yang pertama ini adanya rasa pamrih, yaitu suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Nah, yang kedua ini bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar mengadakan pemilihan terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Misalnya hipotesis yang beragam. Metode yang masing-masing ini menunjukkan kekuatannya atau cara menyimpulkannya. Yang satu cukup berbeda, walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Yang terakhir ini adanya rasa percaya yang layak, baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu, untuk kemajuan ilmu, dan untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, profesionalisme dan tanggung jawab ilmu. Istilah profesionalisme adalah sebagai sebuah kemampuan ataupun kemahiran yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan menurut DJO mengemukakan bahwa profesional merupakan seseorang yang memiliki sebuah profesi, pekerjaan, dan hidup dari pekerjaan tersebut dan mengandalkan sebuah keahlian yang tinggi yang dimilikinya. Perkembangan ilmu terus mengalami kemajuan dari masa lampau hingga masa sekarang.
Terbukti, banyaknya hal-hal baru yang diciptakan berasal dari berkembangnya pesat ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya ilmu menjadi sebuah hasil karya ataupun pemikiran yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, pada dasarnya seorang ilmuwan memiliki sebuah tanggung jawab yang sifatnya sosial. Hal ini dikarenakan memiliki peran tertentu di dalam kehidupan masyarakat.